Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan membahas mengenai ukuran pemusatan atau tendensi sentral. Diperhatikan baik-baik ya. Bisa kalian baca sendiri pengertian ukuran pemusatan itu apa? Nah, di sini ada 3 jenis ukuran pemusatan yang sering digunakan, yaitu ada min, modus, median. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu tentang min, modus, median itu. Yang pertama ada min atau rata-rata hitung. Min dilambangkan dengan X bar atau X yang ada garis di atasnya. Untuk data tunggal, X bar sama dengan X1 tambah X2 dan seterusnya dibagi N. Untuk data kelompok, bedanya X bar sama dengan X1 dikali F1 ditambah X2 kali F2 ditambah seterusnya dibagi N. Di situ ada keterangannya juga ya, bisa dibaca. Contoh soal untuk min data tunggal. Yang pertama, hitung rata-rata dari nilai ulangan matematika berikut. Nah, di situ ada 67, 76, 80, 44, dan 70. Untuk mencari nilai minnya atau X barnya, 67 ditambah 76 ditambah 80 ditambah 44 ditambah 70 dibagi 5. Nah, 5 itu dari mana? 5 itu dari datanya ada 5 kan, 67, 76, 80, 44, 70 itu ada 5. Jadi ditambah-tambah dibagi 5 sama dengan 337 dibagi 5 sama dengan 67,4. Jadi nilai rata-ratanya atau nilai minnya adalah 67,4. Nah, untuk soal yang nomor 2, di sini kan datanya 5-nya ada 3, 7-nya ada 5, 8-nya ada 3, dan 9-nya ada 2. Maka cara mencari nilai rata-ratanya berarti 5 dikali 3 karena 5-nya ada 3. Ditambah 7 dikali 5 karena 7-nya ada 5. Ditambah 8 kali 3 karena 8-nya ada 3. Ditambah 9 kali 2 karena 9-nya ada 2, dibagi 13. Nah, 13 ini dari mana? Dari semua datanya itu yang 5, 5, 5, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9. Nah, itu semuanya ada 13. Lalu, sama dengan 5 kali 3, 15. 7 kali 5, 35. 8 kali 3, 24. 9 kali 2, 18. Jadi 15 tambah 35 tambah 24 tambah 18 dibagi 13 sama dengan 92 dibagi 13 sama dengan 7,1. Berikutnya, contoh soal min untuk data pada tabel distribusi frekuensi tunggal. Misalkan ada contoh soal hitung nilai rata-rata dari data pada tabel DF berikut. Untuk memudahkan kalian dalam menghitung, tambahkan lagi kolom di sebelah kolom FI. Nah, di situ ada kolom XI kali FI. Jadi, yang 4 dikali 3 sama dengan 12. Terus berikutnya 5 dikali 5, 25. 6 kali 12, 72, dan seterusnya. Kemudian kalian jumlahkan semua frekuensinya atau FI-nya, 3 ditambah 5 ditambah 12 dan seterusnya, yaitu jumlahnya 40. Dan kalian jumlahkan pula XI kali FI-nya, 12 tambah 25 tambah 72 dan seterusnya, hasilnya 256. Untuk nilai minnya 256 dibagi 40. Hasilnya yaitu 6,4. Berikutnya ada contoh soal min untuk data pada tabel distribusi frekuensi kelompok. Nah, di sini ada soal hitung nilai rata-rata dari data pada tabel DF kelompok berikut. Itu ada panjang meja dan frekuensi. Ada panjang meja 10 sampai 14, frekuensinya 5. Ada panjang meja 15 sampai 19, frekuensinya 7 dan seterusnya. Untuk menjawabnya, kalian harus mencari dulu nilai tengah dari interval 10 sampai 14, 15 sampai 19 dan seterusnya. Pada kelas pertama, itu kan intervalnya 10 sampai 14. Berarti untuk mencari nilai tengahnya, 10 tambah 14 dibagi 2. 10 tambah 14, 24 dibagi 2 jadi 12. Terus kelas kedua juga sama, 15 tambah 19 bagi 2 hasilnya 17. Berikutnya seperti itu lagi. Setelah semua kelasnya sudah dicari nilai tengahnya, berarti nilai tengahnya dikalikan dengan frekuensinya. Misalnya 5 kali 12 sama dengan 60, 7 kali 17 sama dengan 119,
8 kali 22 sama dengan 176 dan seterusnya sampai kelas terakhir. Setelah itu hitung semua jumlah frekuensi. 5 tambah 7 tambah 8 tambah 12 tambah 10 tambah 8 sama dengan 50. Dan hitung semua jumlah XI kali FI-nya. Dari 60 ditambah 119 ditambah 176 dan seterusnya. Lalu untuk menghitung nilai minnya, 1295 dibagi dengan 50 sama dengan 25,9. Jadi itu cara untuk mencari nilai min pada tabel distribusi frekuensi kelompok. Pada tabel distribusi frekuensi kelompok harus dicari dulu nilai tengahnya dari setiap intervalnya itu. Itu bedanya sama yang sebelumnya. Nah, sampai sini dulu pembahasan kita mengenai min. Selanjutnya nanti akan Ibu jelaskan mengenai median dan modus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.